adalah 9 regio. Ada yang terbagi menjadi 9 regio. Berarti kalau 9 regio ada 2 garis horizontal dan vertikal. Jadi satu ini. Berarti di atas, bagian atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Berarti kalau 1, 2, 3 yang bagian atas ini adalah namanya hipokondrium kanan. Bisa ditulis ya. Yang sebelah nomor 1 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 1 ini adalah hipokondrium kanan. Kemudian yang tengah nomor 2 ini adalah epigastrium. Terus yang kiri adalah hipokondrium kiri. Baris kedua di bawahnya hipokondrium itu ada namanya lumbal kanan. Kemudian tengah adalah umbilikal. Terus lumbal sebelah kiri, lumbal kiri. Di bawahnya lumbal atau baris ketiga, baris terakhir itu ada iliaka kanan. Kemudian yang tengah di bawah umbilikal adalah hipogastrium. Hipogastrium, kemudian iliaka sebelah kiri. Sudah ya? Setelah itu, tapi biasanya kalau kita memeriksa abdomen, kita memakai yang kuadran, yang 4 kuadran, enggak yang 9 regio. Untuk yang 9 regio untuk kalian aja. Nah, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu inspeksi. Inspeksi adalah kita melihat kesimetrisan. Oh, pasien ini adalah simetris antara kuadran kanan, kuadran atas dan kuadran bawah. Pada saat dia inspirasi ekspirasi, samping kiri dan kanan itu sama. Atas atau bawah berarti sama. Itu simetris. Terus yang kedua, apakah ada tonjolan atau tidak pada saat pasiennya inspirasi ekspirasi? Biasanya kalau ada tonjolan itu biasanya kelihatan. Oh, ini tidak ada tonjolan. Kemudian apa? Nah, ini yang pusat ya bukan umbilikal. Terus kemudian ada bekas luka atau tidak, ada bekas jahitan atau tidak. Kalau semuanya ada bekas jahitan atau luka, itu ditulis lukanya di sebelah mana bekas lukanya. Bekas lukanya itu di kuadran kanan atau kuadran kiri bawah, itu ditulis. Kemudian selain luka, apakah ada distensi atau tidak? Distensi itu ada massa. Oh, ini tidak ada distensi. Tidak ada massa atau tidak ada cairan yang berlebihan. Kemudian warna kulitnya adalah merata, warnanya coklat atau putih. Nah, ini merata. Kemudian pertumbuhan rambutnya juga merata, halus. Kemudian selain itu ada yang ketinggalan nggak? Inspeksi. Udah ya? Udah. Itu adalah inspeksi. Harus lengkap ya, yang saya jelaskan tadi. Kemudian setelah inspeksi yaitu auskultasi. Auskultasi itu apa? Mendengar. Mendengarkan apa? Bising usus peristaltik. Peristaltik usus. Untuk mendengarkan peristaltik usus itu di bagian 4 kuadran tadi. Setelah kalian mendengarkan di 4 kuadran, yang paling besar yang mana suaranya, itu kemudian kalian hitung menggunakan yang paling kecil, yang ini. Kemudian dihitung dalam waktu 1 menit. Udah makan belum? belum. Pantes belum ada pergerakan. Biasanya agak susah peristaltik usus itu. Kemudian dihitung dalam waktu 1 menit. Atau kalau seumpamanya suaranya
dia teratur atau reguler itu kita menghitungnya 30 detik kemudian dikali 2. Itu nggak apa-apa. Normalnya berapa peristaltik usus? 5 sampai 30. Kali per menit. Biasanya kalau diare berarti dia lebih dari 30. Kalau samanya dia post operasi dia biasanya kurang dari 5. Itu. Setelah auskultasi kita masuk ke Perkusi. perkusi. Jadi harus urut ya, nggak boleh dibalik-balik. Perkusi yang pertama adalah kita melakukan perkusi di 4 kuadran tadi. Maaf ya. Dengar nggak? Dengar. Yang paling keras ini ya. Ini adalah suara timpani. Normalnya adalah suara timpani pada bagian abdomen. Ini adalah suara timpani. Itu kalian lakukan yang pertama adalah kalian mengetuk di 4 kuadran tadi. Berarti 1, 2, 3, 4 sudah ketuk. Kemudian kita mengetahui batas hepar. Kalau hepar sebelah kanan atau kiri? Kanan. Hepar adalah di sebelah kanan. Untuk mengetahui batas atas hepar itu kita ketuk atau perkusi di interkosta dari interkosta 4. Kalian sudah tahu cara menghitung interkosta kan? Kosta? Iya. Sudah pada saat toraks itu dihitung dari Dari apa ini? satunya dari mana? Dari atas Dari yang sini. kosta 1. Di bawah namanya bawah apa? Selangkap. Apa namanya? Klavikula. Oh iya, klavikula. Jadi kalau kalian dihitung dari sini, berarti biasanya di area sini tuh sudah IC 4. Kalian perkusi di bagian sini. Ini suara apa? Tadi kalian kan sudah belajar. Torak. Ini beda sama yang sini. Beda kan suaranya? Ini suara apa namanya? Ya apa? Ada loh. Perkusi, resonan. Jadi yang resonan. Ini adalah suara resonan. Kalau kalian ini normal, ini adalah masih resonan ya. Ini adalah resonan. Resonan. Ini udah redup? Iya. Dunas. Nah, ini udah masuk ke redup atau dunas. Berarti ini udah sampai ke batas atas hepar. Hepar. Kemudian kita mengetahui bagaimana mengetahui batas bawahnya hepar. Kalian ketuknya dari timpani. Dari bawah. Nah, ini udah mulai redup ya. Ini adalah batas bawahnya hepar. Berarti ini tadi batas atasnya hepar. Kalau sudah sampai ke dulness atau redup, berarti dia sampai ke hepar. Itu, tandanya itu. Kemudian kita ke batas limpa. Limfa. Sama, kalau limpa ada di kita ketuknya dari IC 4. Nih, ini adalah resonan ya. Ini masih resonan. Tuh, resonan. Nah, ini udah mulai redup. Ini adalah bagian limpa. Nah, kemudian ini bagian atas, batas atas. Kalau kita mau ke batas bawahnya limpa, ya kita dari timpaninya. Ini masih timpani ya. Ini timpani. Nih. Jadi ini limpa adalah sebelah sini, tadi hepar, tadi agak sini ya. Nah, setelah itu kita mengetahui apakah di perkusi mengetahui apakah pasien ini dia kelebihan cairan atau tidak. Dan caranya adalah kalau pada pasien ini adalah posisinya pasien ini apa namanya? Supinasi. Supinasi. Jadi berbaring. Kalau semuanya pasiennya itu berbaring, otomatis kalau pasiennya itu dia kelebihan cairan, cairannya arahnya kemana? Di bawah. Ke bawah. Jadi arahnya pasti kalau dia kelebihan cairan, arahnya itu kan gravitasi, otomatis cairannya itu ada di bawah sini. Kemudian kalian ketuk atau perkusi dari arah umbilikal.
ini masih timpani. Kalau seumpamanya dia kelebihan cairan, otomatis cairan di bawah, terus kalian ketuk itu suaranya sudah dulness, sudah redup, bukan timpani lagi. Karena ini pasiennya normal, jadi kalau kalian ketuk itu sampai bawah itu masih Timpani. timpani. Itu tandanya bahwa pasien itu kalau semuanya asites, berarti dia ketuk jari umbilikal sampai ke bawah ini itu suaranya udah dulness atau redup. Sampai situ jelas? Jelas. Bu, kalau lemak sih termasuk masa Bu? Apa? Lemak itu. Lemak? Iya. Bukan, bukan. Bukan. Kemudian setelah perkusi ke Palpasi. palpasi. Palpasi adalah memonitor untuk apa? Mengkaji apa? Nyeri. Mengkaji nyeri. Yang pertama kalian lakukan adalah menekan di bagian 4 kuadran. Menekannya jangan sampai pakai yang ini ujung, karena kalau pakai ujung sakit. Pakainya yang telapak sini. Ya. Sakit enggak? Setiap kalian menekan itu ditanya sakit enggak Pak? Sebelah sini sakit? 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 Nah itu 4 kuadran. Setelah itu ke asites. Asites caranya adalah tangan kananmu di tengah sini, di umbilikal. Nah ini. Tangan kiri kita itu ada di bawah abdomen, terus tangan kanan ada di sini. Ini adalah untuk memeriksa apakah pasien itu asites atau tidak. Caranya adalah kalian yang tangan kanan ini menggoyangkan ke arah dalam seperti ini. Kalau pasiennya itu dia kelebihan cairan, yang sebelah kiri tangan kalian itu merasakan adanya gelombang air. Jadi merasakan ada massa yang ke arah tangan kalian. Kemudian kalian lakukan secara bergantian. Ini sebelah kiri di bawah perut, kemudian yang kanan itu menggoyangkan ke arah dalam. Itu adalah asites, pemeriksaan asites. Setelah itu adalah palpasi apa? Hepar. Tadi kita tahu Pak, hepar adalah sebelah kanan dan sudah mengetahui batasnya sebelah sini. Kemudian kalian tekan. Tapi tekannya jangan lupa di bawah ini, di bawah perut, kemudian kalian tekan. Jangan lupa tekannya pakai yang telapak. Sakit nggak? Itu adalah hepar. Setelah itu ke limfa. Sama, tangannya sebelah sini, kemudian ditekan. Sakit nggak? Tuh adalah limfa. Setelah limfa, ginjal. Pasiennya suruh duduk. Ginjal itu di sebelah mana? Kanan dan kiri di dekat. Jadi kalian kira-kira tadi kan hati hepar kan sebelah sini kan. Nah ini agak ke bawah, terus kalian pukul. Sakit nggak? Yang dipukul tangan kita ya, jangan langsung. Sakit nggak? Enggak. Sakit? Enggak, Bu. Nah, itu adalah pemeriksaan ginjal. Selain itu, kita juga memeriksa di sebelah sini, ginjal. Ginjal kan agak ke dalam ya, agak di baliknya hepar. Nah, itu pasiennya tapi disuruh tarik nafas. Terus baru ditekan. Sakit nggak? Dilakukan kanan kiri. Tarik nafas. Sakit? Enggak, Bu. Ini adalah pemeriksaan ginjal. Setelah ginjal apa? Kantung Kandung kemih. Makanya kalau pada saat kandung kemih tadi kan sudah ditanya, pasiennya adalah sudah buang air kecil. Berarti normalnya kandung kemih itu kosong. Kandung kemih itu di bawah umbilikal ya, jadi sakit nggak? Sakit? Sebelah sini. Setelah itu ke Aorta. Aorta itu di sebelah Di kiri. sebelah kiri. Di Jadi sebelah sini, agak kiri, samping umbilikal. Kalian tekan. Sakit nggak? Enggak. Sudah selesai. Ya Bapak, ini sudah selesai untuk pemeriksaan di bagian perut.
Alhamdulillah normal ya Pak ya. Nanti saya akan datang ke sini sekitar jam 12 untuk mengecek tanda-tanda